Pemilu sebentar lagi akan tiba. Pemilihan dari bawah sampai atas. Pemilihan DPR daerah, DPRD, DPR RI sampai pemilihan presiden. Masukan saya atau nasihat saya untuk kita semua, jaga lisan kita, karena rentan sekali pada saat masa-masa ini sampai tiba pemilihan, itu rentan sekali orang-orang banyak mencaci maki, hina menghina, saling merendahkan, ya, saling mengunjing, saling mengadu domba, ya. Oleh karena itu jaga lisan dari hal-hal tersebut. Jangan sampai dengan adanya pemilu ini, pemilihan ini, kita menjadi orang yang celaka, bahkan masuk ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hanya beda pilihan kita sampai jadi orang celaka. Na'udzubillah, jangan. Beda pilihan itu boleh, wajar, tapi jangan sampai saling mencaci. Beda pendapat itu boleh dan wajar. Semua orang bisa berbeda pendapat. Tidak ada orang yang semua sepakat dalam pendapat. Tapi asalkan jangan sampai membenci. Kritikan boleh disampaikan, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai tinggalkan yang namanya kesantunan dan kesopanan dalam mengkritik. Ya. Kalau kita bicara mendatangkan manfaat atau baik, silahkan bicara. Atau kalau kita menulis mendatangkan kemanfaatan, kebaikan untuk orang lain, silahkan tulis di sosial media, status dan lain sebagainya, silahkan. Tapi ingat, bila mana ucapan kita, tulisan kita mendatangkan kemudaratan, bahkan kekacauan, pertikaian, perselisihan, dan lain sebagainya, mohon tahan mulut kita, tahan tangan kita, jari jemari kita untuk tidak mengomentar ataupun berbicara, ya. Atau misalnya kita ingin bicara, di satu sisi ada mendatangkan manfaat, kita ingin menulis sesuatu di sosial media ada manfaat, tapi di sisi lain malah banyak mudaratnya, mendatangkan kemudaratan juga, maka kita ikuti arahan prinsip daripada kaidah usul fikih, ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Menghindarkan kemafsadatan, kerusakan, keburukan, kejelekan itu lebih didahulukan ketimbang kita mencari ataupun mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, ya. Jadi sekali lagi intinya, jaga lisan kita, jaga mulut kita untuk tidak menjelek-jelekkan orang, menghina orang, merendahkan orang lain, ya. Jangan sampai. Kita ikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis menjelaskan tentang demikian. Sampai-sampai orang-orang yang tidak menjaga lisannya, maka orang tersebut yang pertama kali disunjamkan atau dimasukkan oleh Allah di nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, ya. Dan ingat juga, setiap apa yang kita bicarakan, yang keluar dari mulut kita, ataupun perbuatan yang kita lakukan, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua anggota tubuh kita yang kita lihat sekarang ini, seperti mata, telinga, tangan, mulut, dan lain sebagainya, anggota yang pertama kali disoal oleh Allah, ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah mulut, baru kaki, baru tangan. Mulut dulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu manakala mulut mereka, tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup di dunia. Jadi sekali lagi jaga lisan kita, jaga mulut kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, apalagi masuk neraka untuk persoalan pemilihan ataupun pilpres, pilgub dan lain sebagainya. Jangan sampai. Eman